Romo, Bapak Ibu, Shalom. Ya. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Walaupun kita dari siang hujan terusnya, tapi bersyukur kita ada kerinduan untuk memuji Tuhan. Maaf ya, saya baru pertama kali membawakan pujian ini, ngomong juga masih putar-putar kayaknya. Tapi yang penting saya ada teman-teman saya dan juga pemusik, dan ada Mikael juga yang menemani saya juga untuk bareng-bareng puji-pujian dengan semuanya. Kita bersuka cita ya, memuji Tuhan apapun juga yang kita rasakan, kita yang ingin kita sampaikan pada Tuhan, kita sampaikan dengan sungguh. Tuhan pasti dengar apa yang kita butuhkan. Terima kasih. Mari kita memuji Tuhan dengan untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk memuji Dia dengan penuh sukacita. Yuk kita berdiri semuanya. Yang bersukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan doa yang gembira. Lupakan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan coba pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Bersyukur untuk segala anugerahnya yang sudah kita terima sepanjang hari ini, berkat yang selalu baru untuk kita. Dan apapun juga kita harus memuji Dia dan saling bersorak-sorai untuk Yesus Tuhan kita. Mari kita saling menundukkan kepala dan menyatukan hati kita untuk mohon penyertaan rahmat Tuhan. Memulai persekutuan doa ini. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang kami sembah pada sore hari ini, banyak sukacita yang kami rasakan dan banyak berkat yang telah kami rasakan daripada-Mu hingga hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk mengadakan pertemuan doa. Tuhan, pada kesempatan ini kami mohon campur tangan-Mu dalam persekutuan ini sehingga puji-pujian kami, sembah kami, dan segala apa yang kami rasakan yang kami serahkan kepada-Mu menjadi bunga yang harum untuk di hadapan-Mu dan menjadi berkat juga untuk kami semua dan untuk semua orang yang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami mengucapkan syukur padamu. Inilah doa yang kami bawa ke hadirat-Mu dengan perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Began ya? Sampai ya? Aduh ya, aduh ini mau ngomong lagi ya. Kita nyanyikan lagu ya, pujian juga, dimana kita lebih merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Segalanya dan bukan berukur panjang dan lebarnya, jauh dan tingginya, dalamnya yang ya dapat Islami yang sangat misteri untuk kehidupan kita. Kita harus syukur punya Allah yang baik, masih bisa setianya apapun kita berapa mengasihi Tuhan. Dan
kita percaya bahwa Tuhan selalu melihara kita, selalu aman. Dia menjaga kita, dan di depan Tuhan tidak ada yang mustahil, apapun tidak ada yang tidak mungkin. Kita percaya pada Tuhan, Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk kita, untuk hidup kita. Kita tentukan ujian ini untuk memuliakan. Amin. Bagi Tuhan ada yang tak mungkin, pasti.
Asli diangkat diberikannya Tuhan sayang pada kita, dan itu sudah tidak ada terbukti. Apapun juga sakit. 4, saya dipaksa untuk pulang kampung 2 kali dalam setahun itu. Tapi Tuhan begitu baik, Tuhan mengizinkan, Tuhan mencukupkan segala sesuatunya, dan semua acara berjalan dengan baik. Yang pertama pernikahan adik saya yang bulan 5-nya itu mertua saya meninggal. Sekalipun mungkin itu kesedihan, tapi di balik kesedihan itu saya sungguh-sungguh bersyukur dan sangat-sangat bersyukur pada saat itu. Wow, Tuhan cukupkan dengan cara Tuhan semua kebutuhan kami dan kami bisa pulang. Kebetulan saya adalah menantu atau istri saya adalah anak tertua dari mertua saya, dan kalau watak dan diwajibkan pulang dan bisa, dan untuk mengendalikan atau mengatur semua acara di sana pasti saya. Dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Kami pulang ke tempat ini, ke Garut, dengan kesehatan yang baik dan tanpa kekurangan satupun. Bahkan sangat-sangat saya rasakan begitu banyaknya doa-doa yang menemani saya, termasuk dari anak kapal Bu Ana, apalagi yang begitu saya pulang langsung datang ke rumah. Saya sungguh sangat bersyukur pada saat itu. Mereka datang untuk memberikan semangat kepada saya, terlebih kepada istri saya yang betul-betul merasa terpukul pada saat itu dengan semua cerita kisah masa lalunya dan meninggalnya mertua saya. Dan berkat Tuhan yang kedua pernah saya saksikan di sini, Tuhan memberikan berkat yang sangat indah. Bapak saya lama atau kakak saya lama mengidam-idamkan punya anak laki-laki, dan Tuhan penuhkan. Dan 2 berkat cucu Tuhan berikan di tahun 2024 kemarin. Dan tahun ini kabar baik datang, 2 lagi cucu bakal datang. Mudah-mudahan Tuhan memberkati. Dan sangat-sangat banyak lagi sebenarnya berkat Tuhan yang saya rasakan di tahun 2024 sampai bisa melangkah ke tahun 2025 ini. Harapan saya di tahun 2025 ini Tuhan lebih memberkati lagi, membuat lebih baik lagi keluarga saya dan saya pribadi, iman saya terlebih. Karena tahun 2010 saya datang ke Garut, dan begitu sampai di Garut dulu saya dan istri mencari gereja Katolik di mana bulan 3 kalau nggak salah, dan ketemu bulan tanggal 1 Agustus saya diberkati di sini di pembaharuan perkawinan, karena saya menikah di GPDI. Saya orang GPDI, keluarga saya GPDI, dan saya menikah dengan istri saya di GPDI. Dan tahun 2010 bulan 8 tanggal 1 saya di pembaruan pernikahan di sini oleh Romo Agus kalau nggak salah. Dan saya tidak pernah absen, mungkin pernah tapi jarang absen di gereja. Tapi saya baru dibaptis tanggal 11 Agustus 2020 oleh Modubi. Itulah perjalanan kisah iman saya di Katolik ini, dan saya mendengar sebuah kata-kata, sebuah cerita, dan saya merasakannya dalam kehidupan nyata. Tuhan akan lebih memberikan berkatnya kepada kita awalnya kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya, sama dengan saya dengan Kevin, kalau saya nggak kenal, nggak dekat, di saat saya butuh, mungkin kalau cuma kenal begitu, Vin pinjam uang 100 dong, Vin, nggak bakal dikasih sama Kevin. Cuma kenal namanya dan nggak dekat gitu. Jadi kalau sudah dekat, mungkin tanpa saya minta Kevin pasti kasih, karena saya tahu Kevin baik gitu. Tanpa saya minta pasti dilihatnya saya, enggak, Pak Matson udah nggak makan kayak 2 hari ini, pasti dibeliin beras gitu. Tanpa saya, kalau saya dekat gitu, oh iya, jadi saya dibaptis tahun 2020, dan berkat Tuhan mengalir sangat-sangat saya rasakan, dan saya lebih mendalami lagi bagaimana Katolik, bagaimana tradisi Katolik, banyaknya saluran-saluran untuk mendapatkan berkat dari gereja Katolik, dan tanpa mengesampingkan atau mengecilkan gereja-gereja lain, semua sama.
Kevin pernah bilang semua gereja itu sama, memuji dan memuliakan Tuhan dengan cara yang baik dan Tuhan kehendaki. Tapi di sini Tuhan memberikan lebih banyak lagi cara atau ya cara-cara kita untuk mendapatkan berkat. Dan pada saat saya dibaptis, Romo bilang begini, ini adalah awal pertama. Ini bukan cuma pada saat ini kamu sudah dibaptis, dan ini justru tanggung jawab. Dan artinya pergilah kamu untuk saya untuk apa, saya pikir. Tapi saya sudah dekat dengan Tuhan, dan saya salah satunya saya membentuk yang namanya isu dengan istri saya ngomongnya, sekalipun kita tidak begitu terlibat dalam kepengurusan, tapi kita bergerak di belakang dan melibatkan mereka untuk bagaimana mereka bisa lebih dekat lagi, karena memang banyak, dan saya rasakan sendiri pada saat itu kalau orang-orang Batak itu sih betul gereja yang mengenal Tuhan tapi tidak dekat gitu, tidak mendekatkan diri, mungkin kalau tidak ada yang mendekatkan atau apa mungkin ya. Dan saya ini saya sendiri saya, dan kebanyakan begitu. Ya karena Romo itu Romo ini tuh, tapi saya nggak bisa dekat dengan Romo ini, dan saya kayak nggak merasakan kedekatan itu gitu. Cuma ya itu, jadi dan itu saya alami. Dan gimana nih kalau kita bentuk satu grup Batak lah, dan kebetulan yang ketua yang kita pilih dapat ide punya pengalaman di ISU, dan dia buat grupnya namanya ISU, puji Tuhan. Dan untuk menambah lagi saya ikut PD, dan ikut PD ini saya pernah ceritakan bagaimana saya ikut PD ini. Saya kira PD PKK itu hanya perkumpulan ibu-ibu dulu pada saat itu, dan saya nggak pernah, betul serius, saya nggak pernah tahu itu PD itu. Oh ternyata ini seperti background saya dulu gitu. Dan begitu pas ulang tahun ke berapa 38 kalau nggak salah ya, saya ikut dan saya tertarik, dan sampai saat hari ini saya selalu berusaha untuk ikut karena untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan berkatnya dengan gampang kepada saya. Itu tujuan saya. Walaupun ya mudah-mudahan di tahun 2025 ini Tuhan lebih memberkati keluarga saya, memberkati keluarga kita semua, memberikan kita kesehatan selalu, rezeki, dan apapun yang menjadi masalah kita, ya kita tidak lepas dari masalah dalam kehidupan ini. Tuhan meringankan, Roh Kudusnya membantu kita semua. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Mansur. Puji Tuhan ya, Bapak akhirnya dibaptis di gereja Katolik, di mana kita harus bangga di gereja Katolik, menjadi umat Katolik, di mana iman Katolik kita sangat kaya. Dan saya beberapa kali bilang waktu kesaksian bahwa saya bangga sekali dengan kekatolikan saya, di mana untuk kita lebih dekat dengan Tuhan, banyak sarananya disediakan oleh Tuhan melalui hamba-hamba, melalui Romo, melalui Bapak Paulus, semuanya. Pokoknya dengan segala hierarkinya tuh kita bisa lebih dekat. Di situ ya Tuhan kebetulan, dan itu Tuhan beserta Bapak selalu, dan kalau kita dekat dengan Tuhan tanpa kita minta pun Tuhan tahu apa yang kebutuhan kita. Syukur ya kita di sini semua sudah dibaptis, seperti yang Romo atau Yu kemarin bilang, waktu baptisan untuk kita. Terima kasih Romo, sudah tambah lagi mengerti dan merasakan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya juga dan kehidupan kita semua yang kemarin mendengarkannya. Ada lagi yang kesaksian? Silahkan, nggak usah lama, asal Bapak patah kata saja. Udah, saya aja yang bersaksi. Saya ingin membagikan sedikit cerita kehidupan saya.
karena kemarin dari penjelasan Romo tentang baptisan, saya merenungkan pulangnya apa arti baptisan untuk kehidupan saya. Saya dibaptis emang kelas 5 SD. Waktu itu emang kebetulan di antara saya 6 bersaudara, hanya saya yang sekolah di Yesudarso. Dimana di situ Katoliknya ya lebih rasa ya, ada legio, ada apa, udah diajak gitu. Dan emang mama papa saya walaupun bukan Kristen, walaupun belum menerima Yesus Kristus, tapi mama papa saya selalu mendorong anaknya untuk ke gereja. Ya akhirnya ya dibawa oleh adik mama saya, Ibu Sally. Sejak kecil saya suruh duduk di bawah situ, ya ikut-ikut aja. Puji Tuhan akhirnya ya mungkin karena sekolah di sekolah Katolik juga, saya dibaptis kelas 5. Di situ tuh emangnya waktu kecil mah tidak merasakan gimana-gimananya, tapi sekarang saya merasakan Tuhan tuh udah terus membimbing saya. Di saat itu satu ya, dengan pelayanan saya sampai sekarang, saya sebagai pemusik itu tanpa sengaja Ibu Nelly menelpon mama saya, meminta saya untuk diajar musik. Saya sama sekali nggak ada pengetahuan itu. Tapi bisalah nggak coba aja sama Tanti, nah teman saya Tanti itu teman seangkatan. Coba aja, ya mama saya juga ya udahlah coba ya, siapa tahu udah buat Tante Nelly mah baik katanya. Pokoknya jangan takut, saya jauh-jauh dari Ciledug ke Pasundan tiap kali ya latihan. Ya tapi di situ terus ya satu itu ya, Tuhan teh udah terima kasih saya sama Tuhan sama semuanya juga, sama mama sama umat Katolik di sini mendorong saya akhirnya sampai sekarang saya bisa ingin bisa melayani itu ada gitu ya. Emang bukan musik aja ya, ada semua juga, tapi di situ saya bisa sedikit lah supaya lagi tegang, lagi stresnya adalah sedikit meluangkan dari musik tuh bisa curahin gitu saya. Nah sekarang rasa udah tua sekarang saya terasa dengan musik tuh menenangkan hati saya. Apa saya di rumah juga karena suka latihan sedikit ada dengan pusing segala urusan ada. Ya, di situ ada dengan lagu-lagu saya tambah pasalah ya gitu ya, udah aja ikut itu satu. Dan seterusnya dengan anugerah baptisan saya ya saya juga berusaha bukan kekuatan saya, tapi dengan lingkungan yang ada sekitar saya terus menjalani Katolikan saya, walaupun sudah di Bandung sekolah SMA kebetulan Katolik juga, kuliah juga kebetulan Katolik juga. Jadi terus ya ada walaupun tidak aktif, tapi ya sedikit tuh ada prinsipnya tuh tetap kita tuh menanamkan di hati kita tuh Katolikan saya jangan hilang. Apa teman-teman saya ada Kristen juga ya, teman-teman tapi ya puji Tuhan saya tidak terbawa gitu. Dan akhirnya saya punya pasangan juga, beliau juga ya, Pak juga ya mengikuti, akhirnya mau nikah dengan saya juga. Dia karena saya nggak ngajak tahu gimana, tapi saya pengen kamu harus jadi Katolik. Mas saya menekankan dia harus Katolik. Ya puji Tuhan, dia mau Katolik juga. Ya di situ saya merasakan emang apapun juga ya, tidak semua bahagia, tidak semua sukacita yang itu jadi berkat dan disebut berkat tuh. Tapi nya dengan kepasrahan hidup, walaupun saya sedang masih berjuang, tapi saya percaya Tuhan tuh selalu menemani saya. Itu yakin saya ambil karena setiap dikaliku hidup sedikit-sedikit, walaupun tidak sesuai dengan harapan saya. Banyak yang tidak sesuai dengan harapan saya dengan segala kejadian apapun, tetap sampai saat ini Tuhan pelihara saya. Walaupun kayaknya saya bukan begini kadang ya, tapi ya
emang bukan dipikir-pikir ya, kata Ibu kemarin dia ngomong logika ilahi. Bukan soal logika, memang nggak ada aduh apa namanya, bersyukur dikasih hidup sampai hari ini, dikasih nafas, masih bisa makan, masih bisa sukacita, masih bisa di sini. Itu semua anugerah Tuhan untuk hidup saya. Terima kasih salah satu Jodoh Komo juga, terima kasih sudah selalu membimbing kami semua dan juga teman-teman di sini di komunitas ini, menambah iman saya. Terima kasih. Ku lakukan selamanya.
Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Shalom. Shalom. Masih semangat? Jangan ada yang resting lagi ya.
Kita doakan dari siapa? Siska supaya cepat pulih. Kita bersyukur atas juga tadi untung bukan ketika berdiri ya. Berdiri malah lebih repot lagi ya. Jatuh untuk pas jadi mendengar kesaksian. Mungkin saking dasarnya kesaksian dia yang bukan ya. Saudara-saudari, saya masih melanjutkan yang kemarin. Jadi kita akan sedikit membahas tentang makna baptis. Bukan sekedar dari ajaran gereja, bukan dari dokumen-dokumen, tapi pengalaman yang saya kutip kemarin dari Lukas 11 itu. Kisah tentang anak yang hilang, the prodigy child ya. Tetapi kita bukan mengambil referensi. Di kitab suci itu dikatakan kisah anak yang hilang. Tetapi kalau kita renungkan, bukan sekedar kisah anak yang hilang. Yang lebih kuat adalah the merciful father, katanya. Bapa yang penuh belas kasih. Kita sudah melihat bahwa pengalaman pribadi. Tetapi kemarin saya sharing aja ya. Selesai kemarin PD di jam 8, itu saya ke atas. Ya. HP kan saya tinggal kemarin. Jadi HP saya tinggal, nggak saya nyalakan. Nyalakan tapi tidak saya bawa. Itu saya ke atas. Jadi selesai PD kemarin, sudah bubar, itu saya ke atas. Saya cek HP saya. HP saya itu ada grup namanya The Mitans. Itu anak-anak Bapak Dominikus Mitan. Ya. Itu ada saya, kakak saya setengah, paling gede, plus ipar-ipar saya. Nah itu biasa komunikasi. Ponakan saya lagi joget-joget, lalu ada apa, saya lagi ada apa, itu saya selalu kita share. Nah, ada satu grup lagi, namanya Opa Domi. Nah, itu grup yang pernah dibentuk ketika waktu kami, atau saya itu waktu dalam keadaan papa saya waktu itu sakit keras. Jadi grup itu terakhir dibuka itu ketika saya di Roma. Itu hanya isinya saya, walaupun satu grup di sini cuma bertiga. Jadi anak-anak yang aslinya ya tidak pakai ikut ipar-ipar karena takutnya ipar nanti tidak enak berkomunikasi. Jadi hanya kami bertiga. Lalu saya naik ke atas, saya lihat, waduh, keluarlah grup ini. Lalu ada yang membuat saya agak langsung tiba-tiba jeda itu katakan, papa ini sudah mulai melantur. Mama, papa saya itu mulai dari hari Minggu masuk rumah sakit Pondok Indah, lalu dia dirawat. Tapi saya hanya mendoakan saja lewat misa, lewat doa rosario dan sebagainya. Saya tidak cerita-cerita. Lalu habis itu ya itu hari Selasa kan ya. Lalu saya ngomong dengan Romo Bowo, lalu saya cerita. Lalu saya atur-atur supaya saya bisa pulang. Jam 9 itu saya langsung start ke Jakarta. 12:30 sampai Jakarta. Kan saya habis cerita tentang the merciful father. Masuk saya, papa saya sendiri itu yang mengasihi saya, masuk saya tidak. Akhirnya sampai 12:30 istirahat, pagi-paginya saya ke rumah sakit, jagain. Lalu memang sudah cukup parah. Lalu saya kasih sakramen perminyakan. Saya kasih, saya dengan kakak saya, lalu berdoa kami di pujian, lalu ya puji Tuhan, kemarin sudah keluar dari rumah sakit. Ya. Puji nama Tuhan selama-lamanya, amin. Itu puji Tuhan ya. Lalu ya ini mungkin begitu ya. Saya juga kemarin masuk saya khotbah tentang Bapak yang berbelas kasih, masuk sama Bapak saya di dunia. Saya tidak perhatian gitu ya. Akhirnya saya sehari itu, lalu malamnya itu dari sana jam 8 lalu sampai sini 11:30. Jadi saya bermalam di Jakarta satu malam, lalu pulang lagi ke sini. Bapak Ibu saudara-saudari itu terkasih, ini di pengalaman kita sebagai anak gitu ya. Itu dalam baptisan kita sungguh-sungguh mengalami itu. Kenapa? Karena kita bergantung pada Bapa kita yang penuh belas kasih. Ada pengalaman pertobatan, pengalaman dekat, jauh dan dekat. Pengalaman ketika kita berada dalam belas kasih Bapa kita dekat. Tapi pengalaman ketika kita mengkhianati kasihnya, kita menjauh. Tanpa pernah diteror, kita dengan sendirinya itu menjauh.
Maka ada juga pengalaman kita ingin kembali kepada belas kasih Allah. Kisah tentang anak yang hilang kan begitu ya. Aku minta warisan dari bapakku. Aku jual, aku habiskan, lalu dia pergi. Lalu habis, ketika menderita dia ingat akan belas kasih bapaknya. Balik lagi. Seandainya aku kayaknya tidak pantas untuk jadi anak, nanti minta saja jadi upahan. Tapi bapaknya dari jauh mengatakan tidak. Katakan dipeluk anaknya, lalu dipasangkan cincin, jubah yang terbaik, lembu pun dipotong, cukyok juga ada. Kira-kira putih itu dimasak cukyok ya. Semuanya lengkap hidangan, semuanya dirayakan pesta pora sampai anak sulungnya iri hati. Kenapa saya sehari-hari bersama bapak tidak pernah dipestakan seperti anakmu yang baru berkhianat ini? Itulah belas kasih Allah bekas. Tetapi yang paling penting tadi adalah pengalaman cinta Allah. Bahwa kita pengalaman dikasih oleh Allah adalah pengalaman dasar kita untuk mengasihi Allah dengan tulus. Tidak pernah kita lepas pengalaman iman dengan kasih Allah, itu tidak pernah. Tadi saya katakan, saya bisa lahir dari satu keluarga yang awalnya bukan Katolik. Kalau tadi ini kan Katolik turis, turut istri gitu ya. Kalau papa saya turut apa? Turut suaminya, turut Kristus lah ya. Maka pengalaman ini mau saya sedikit kupas tentang baptisan kita berikutnya. Baptisan kita itu adalah yaitu pengalaman kasih yang terbatas, yang tak terbatas, kan? Dosa yang menjauhkan kita dari Allah, bukan kematian. Seringkali kita lebih takut pada kematian, bukan takut pada dosa. Padahal yang lebih mengerikan adalah dosa. Kematian kalau dalam keadaan penuh rahmat itu tidak menjadi satu ketakutan. Tetapi kalau kematian itu masih dalam keadaan dosa itu, wah, takutnya minta ampunnya. Tapi kalau pengalaman itu, ya kemarin saya juga melihat ke papa saya itu umur 90 ya. Sebetulnya kami anak-anak ya gimana belas kasih Allah Bapa di surga ya. Udah lama memang tidak peminyakan, tapi saya katakan sudahlah, ini saya serahkan itu kepada belas kasih Allah. Kalaupun sehat, terpuji nama Tuhan. Kalaupun ada apa-apa, ya terpujilah nama Tuhan juga. Saya rasa saya juga mengakui papa saya tidak sempurna, tapi tidak mungkin bisa mendidik saya menjadi baiklah, tanda kutip, kakak-kakak baik kalau bukan ikut papa saya juga mendidik dengan baik. Dan seringkali kita meragukan ketulusan Allah Bapa. Kebutaan, ketulian manusiawi kita merusak cinta Allah yang unconditional, yang tanpa syarat. Cinta Allah itu tanpa syarat, tetapi kita kadang cinta kita itu bersyarat. Betul? Betul atau tidak? Yang benar. Misalnya ya, banyak hal lah ya. Kalau misalnya saya diberi, saya mau mengasihi. Kalau nggak diberi, saya mengharapi Valentine Day kemarin nggak ada coklat, adanya soto akhri. Pengennya coklat dikasihnya gorengan. Ada satu syarat-syarat untuk kita seringkali merusak rasa ketulusan kita untuk meminta Allah. Nah, lewat baptisan kita itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini yang mau kita renungkan bersama. Bagaimana menyadari kasih itu? Ini dari tabisin ya. Bapak saya yang ini saya. Begitu ya, agak lebih kurus sedikit lah ya. Ini emang efek selain hidung, orangnya hidung. Ini juga terang ya lampunya. Tapi bagaimana kita menyadari kasih Allah itu? Satu-satunya jalan adalah dengan berdoa, merefleksikan pengalaman kita dikasih Allah. Katakan Pope Francis, who am I to judge you, katanya. Banyak pengalaman. Kita doakan juga untuk Pope Franciscus ya. Dari kemarin sudah masuk rumah sakit. Beliau itu hanya punya bernafas hanya dengan satu paru-paru. Karena waktu masih kecil itu
bagian dari paru-parunya itu diangkat. Takut menyebar tumornya, lalu diangkat ke belek. Lalu kalau misalnya nafas itu sudah terengah-engah sekali. Apalagi sekarang sudah di kursi roda, lalu kesulitan untuk olahraga juga. Maka kita doakan beliau dalam kondisi dikatakan ada virus maupun juga karena di Eropa itu tadi saya juga dapat WA dari kakak saya di sana di Jerman tuh -11. Kakak saya waduh hati-hati. Lalu istri atau kakak ipar saya itu lagi sakit juga sama pneumonia itu Pak, ada sakit pos. Papa saya pun juga kemarin itu ternyata ada bronkitis ya kemarin. Jadi udah pernah stroke, pernah sakit juga, ada hipertensinya, ada, wah pokoknya udah diborong lah itu ya, apotik semuanya ya, pindah ke. Tapi ya puji Tuhan, kemarin sih sakit aslinya adalah sakit herpes, apa cacar api ya, di sini di belakang. Saya ngelihatnya nggak tega gitu ya, tapi ya bagaimana lagi ya, udah namanya kena virus dan sebagainya. Maka kalau kita bagaimana merenungkan kasih Allah kita sebagai anak-anak Allah, jangan menghakimi diri sendiri juga. Saya tidak pantas untuk dikasih Allah. Kata siapa? Satu kali Paus Fransiskus itu berjumpa dengan, kan sekarang lagi banyak pasangan sesama jenis ya. Agak di Eropa itu agak bebas ya. Lalu dia datang ke Paus Fransiskus. Paus, ini bagaimana? Saya ini kan dosa. Lalu Paus cuma kata-kata ini, who am I to judge you? Siapakah aku? Padahal secara otoritas, moral, ajaran gereja, Paus itu bisa katakan kondem, dia bisa mengatakan mengutuk kalau ajaran iman, moral tidak benar. Tapi Paus mengatakan tidak. Siapakah aku menghakimi? Bapa kita di surga pun tidak menghakimi kita. Jangan kita juga menghakimi sama kita, dan jangan juga kita menghakimi diri kita sendiri bahwa kita tidak pantas. Tidak. Seperti anak tadi, anak yang bungsu itu kan dia mengatakan, saya tidak pantas ke hadapan bapakku. Tapi bapak yang mengatakan tidak. Kamu masih anakku. Kamu masih saya terima di rumah. Bahkan kamu tidak saya beda-bedakan dengan kakak bungsu. Mencintai diri dan mencintai sesama. Ya. Berikutnya, Allah lah yang memilih kita. Kita diangkat menjadi anak Allah, bersatu dalam himpunan umat kudusnya, dihapuskan dari dosa asal, dan dalam baptis kita menerima yang disebut dengan pintu bagi sakramen-sakramen yang lain. Ini salah satu rahmat dalam baptisan. Yang pertama itu tidak pernah lupa bahwa kita diangkat menjadi anak Allah. Kalau dikatakan dulu I am nobody's child, dan sekarang I have my Father in heaven. Saya punya Bapa di surga yang mencintai aku, the merciful Father ya. Allah yang sungguh-sungguh mencintai dan belas kasih. Dan kita disatukan dalam himpunan umat kudusnya dalam gereja Katolik. Tadi katakan, abang dari mana dulu, Bang Mansur? GPDI yang ada beberapa juga yang mengakui sakramen-sakramen, tapi kita di Katolik ada 7 sakramen yang diakui seperti itu. Dihapuskan dari dosa asal. Kita punya dosa, tetapi dengan rahmat baptisan kita itu dikatakan kayak di Pertamina, mulai dari nol ya. Walaupun nanti dosa minim lagi ya, diunolin lagi terus, dienolin lagi ya. Ada sakramen tobat juga yang bisa kita manfaatkan dengan baik, dan pintu bagi sakramen-sakramen yang lain. Katakan baptis itu seperti Yanua dalam bahasa Latin, the gateway, pintu bagi masuknya kita untuk menyambut sakramen-sakramen yang lain. Tidak mungkin kita bisa menerima sakramen yang lain tanpa sakramen baptis. Percaya tidak? Percaya, karena memang pintunya di sana. Kita boleh menikmati sakramen-sakramen yang lain kalau kita masuk dulu dalam himpunan para kudus, dalam kesatuan anak-anak Allah itu. Dan itu kita mendapat hak di sana. Wih, siapa ini? Tetapi bukan sekedar
Saya katakan ini di dasar laut karena apa? Ada perubahan yang mendasar. Jadi metanoia, bahasa Yunani itu ya, berbalik 180 derajat. Bukan sekedar formalitas tidak. Kesadaran kita ini anak Allah. Ya, katakan ini selalu saya ajak untuk berefleksi. Ingat, kita ini bukan siapa-siapa di dunia, tetapi kita ini berharga di hadapan Allah. Kita ini anak Allah. Jangan pernah takut berjalan sendiri. Tadi jam 9 Romo-Romo itu masuk pintu suci tadi. Saya ditembak, pastor paroki aja yang memimpin. Waduh, enak aja, udah nyiapin makan siang, suruh mimpin ibadat lagi. Saya bilang, ya udahlah. Nah, lalu suruh bikin renungan juga, nggak siap. Tapi ya udahlah. Saya mengajak tadi bahwa kudus artinya adalah disendirikan, dikhususkan, dispesialkan. Kalau kita mau menjadi kudus, kita memang harus dipisahkan dari dunia. Walaupun kita ada di dunia, tetapi kita bukan milik dunia. Walaupun kita anak-anak dari orang tua kita, tetapi bukan seluruhnya kita anak orang tua kita. Kita adalah anak-anak Bapa kita di surga. Amin. Maka kita dikuduskan, kita memang disendirikan. Karena kita ini anak-anak Allah Bapa di surga. Maka jangan terbawa oleh arus dunia. Temukan, nyatakan bahwa jati diri kita sebagai anak-anak Allah itu dengan perubahan dan pertobatan yang mendasar. Allah merindukannya hati kita yang siap untuk dipakai. Nah, ini siapa lagi ya? Ada yang kenal? Romo Willy waktu habisan diakon ya. Ini Romo Willy, lalu ada Romo Heri, begitu. Romo Heri, ada Romo Nugroho. Ini ada kakak saya yang paling besar, baru ada di lingkungan. Nah, ini bapak saya. Lalu ada kakak saya yang kedua. Ya. Ini ada satu keponakan saya jadi Romo juga, sekarang lagi studi. Kita berangkat baru kemarin 2021. Saya ambil hukum 3 tahun di gereja, beliau ambil psikologi 4 tahun untuk jadi psikologi khusus untuk mendampingi frater, romo, suster dan sebagainya dalam mengolah psikologi spiritualitas. Romo Albert namanya OCD, ya. Lalu ada saudara saya, ya. Tuh, Romo Willy masih sama? Beda ya, dulu ada jenggotnya. Saya dulu padahal kan tugas di Garut biar domba Garut tapi kurang putih ya. Ini ya janggutnya begitu. Nah, ini kita katakan ya, kalau memang sudah menjadi anak ya berani juga menjadi murid Yesus yang siap terlibat dan siap diutus ya. Nah, dalam kitab hukum kanonik kemarin saya bawa kitab suci, sekarang saya bahwa kitab hukum kanonik ini ya. Ini bentuknya kayak gini, mirip-mirip kitab suci. Nah, ini ada 1752 kanon yang kemarin harus diapalin. Jadi Romo Willy lumayan rambutnya agak rontok-rontok. Ya. Jadi mungkin sebelum putih udah rontok nanti ya. Nah, ini ngapalin salah satunya kanon yang dikatakan cukup penting bagi kita umat beriman. Soal baptis adalah kanon 96 dikatakan dengan baptis seseorang digabungkan pada gereja Kristus dan menjadi persona di dalamnya dengan tugas-tugas dan hak-hak yang khas bagi orang Kristiani menurut kedudukannya masing-masing sejauh mereka berada dalam kesatuan gerejawi, dan kalau tidak terhalang oleh hukuman yang dikenakan secara legitim. Artinya apa? Bahwa ini secara formal yuridis, baptis adalah membuat seseorang itu digabungkan dengan gereja Kristus, dijadikan persona, punya hak dan punya kewajiban. Kanon 204 paragraf 1 dikatakan kaum beriman Kristiani ialah mereka yang karena melalui baptis diinkorporasikan pada Kristus, dibentuk menjadi umat Allah, dan karenanya dengan cara sendiri mengambil bagian dalam tugas imami, kenabian dan rajawi Kristus.
Jadi ada disebut dengan imamat umum dan imamat sakramental. Kalau saya itu karena imam disebut dengan imamat sakramental. Jadi bisa melayani sakramen. Bapak Ibu lewat baptis itu mendapat imamat. Tetapi bukan imamat sakramental, disebut dengan imamat umum. Sebagai imam, raja dan nabi. Maka karena rahmat baptisan pula seseorang itu mendapat rahmat itu. Katakan dalam fungsi-fungsinya, ambil bagian dalam tugas imami, kenabian dan raja Kristus, dan sesuai kedudukannya masing-masing dipanggil untuk menjalankan putusan yang dipercayakan Allah kepada gereja untuk dilaksanakan di dunia. Ada beda, ada tentu ya. Tetapi rahmat baptisan itu menguatkan kita dan menyatukan kita. Berikutnya, elemen teologis dan dogmatis. Waduh, ini agak kuliah dikit ya. Gak apa-apa, biasa murid-murid itu tidur, kalau kelihatan ketahuan tidur sama saya suruh cuci muka. Kalau sekarang saya baptis ulang di kolam Muhammadiyah. Nah, pertama, sakramen baptis merupakan pintu bagi sakramen lain. Katakan baptis sebagai pintu, gateway, the door. Untuk sakramen-sakramen ini sudah diajarkan oleh gereja dalam KHK yang sebelum sekarang ini, katakan KHK 1983 oleh Paus Yohanes Paus II diresmikan. Sebelumnya ada oleh Paus, karena waktu itu proyeknya dikatakan Paus Benediktus dan Pius ke-11, itu gabungan, dia yang buka Benediktus lalu ditutup oleh Pius. 1917 itu mengatakan ya hal yang ini juga yang sama, Lumen Gentium ya, dalam Konsili Vatikan kedua ajarannya, dan 11 juga. Nomor 3 menulis baptism, the door to life and to the kingdom of God is first sacrament of the new law. Baptis adalah pintu untuk kehidupan dan kerajaan Allah, adalah sakramen yang pertama dari satu hukum yang baru. Apa arti kata pintu? Ya. Kalau tadi romo-romo itu masuk ke gerbang, saya langsung pintu satu-satunya Tuhan Yesus. Nah itu. Dan seterusnya ada ya. Oke. Tadi kan begini ya, benar ya. Kamu ikut juga ibadah calon romo ini. Tadi ikut ibadah juga ya. Saya katakan bahwa ini adalah pintu menuju kerajaan Allah dan keselamatan dan sakramen yang pertama dari hukum baru. Kedua, baptis itu penting untuk keselamatan kita. Karena apa? Orang yang berkehendak baik tetapi terlalu untuk membaptis, yang meninggal dia akan diselamatkan. Ada yang disebut dengan baptisan rindu atau baptisan dalam roh, tetapi dia lebih karena rindu. Orang pengen dibaptis tetapi dia tidak pernah sempat menerima itu. Ada yang disebut baptisan formal ya, dengan formal materi ya, dengan air yang mengucur, sterilitarian, itu yang disebut dengan baptisan formal. Tetapi baptisan itu penting untuk keselamatan kita. Maka menerima baptis adalah bagian penting dalam esensi hidup iman. Ya, berikutnya, Allah sedang berkarya dengan memakai manusia untuk melayani sesamanya. Elemen yuridis dan kanonik. Dalam elemen yuridis yang wajib diperhatikan adalah aktualitatem dan absurditatem. Artinya apa? Keabsahan dan kepantasan dari penerimaan sakramen baptis. Penegasan bahwa sakramen baptis merupakan pintu bagi sakramen-sakramen lain, memiliki dimensi yuridis juga. Dalam arti tanpa menerima sakramen baptis, secara yuridis kita tidak bisa menerima sakramen-sakramen yang lain. Misalnya ada, Romo, tolonglah kasih sakramen perminyakan. Oh iya, oke. Nama baptisnya siapa? Belum. Boleh nggak kira-kira? Ya, secara efek sakramental tidak boleh. Secara yuridis belum, karena pintunya adalah sakramen baptis. Setelah itu baru boleh menerima sakramen-sakramen yang lain. Maka kalau misalnya boleh nggak Romo? Ya, tidak boleh, karena pintunya belum dibukakan. Belum ambil bagian dalam, belum masuk di dalam itu gereja yang kudus dalam persekutuan umat beriman anak-anak Allah itu. Maka ketika sudah menerima baptis, barulah menerima sakramen-sakramen yang lain. Romo,
belum baptis mau terima komuni, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh ya. Kamu mau baptis, belum baptis, tapi pengen terima apa lagi ya? Penguatan, langsung dikuatin lah ya. Belum juga dibaptis, ya tidak boleh. Artinya itulah yang disebut dengan pintu. Berikutnya. Berikutnya. Dengan baptis seorang digabungkan dengan gereja Kristus dan dijadikan persona di dalamnya. Artinya apa? Bahwa kita itu persona itu artinya apa? Persona adalah manusia. Dikatakan manusia karena apa? Memiliki hak dan kewajiban. Haknya apa? Kalau misalnya nanti meninggal, mendapatkan pemakaman gerejawi, menerima sakramen-sakramen, menerima pelayanan dari seorang imam, menerima hal-hal yang lain dalam pengudusan dan sebagainya. Tetapi juga ada kewajiban. Salah satu kewajiban adalah menjaga himpunan kesatuan gereja Katolik yang kudus. Kolektor kewajiban karo mau mah tutup mata banyak. Tetapi ada salah satunya juga kewajiban adalah dikatakan membantu dalam pelayanan pastoral gerejawi. Ada semuanya. Dari kanon 220 semuanya itu ada beberapa kanon itu mengatakan itu. Menjaga nama baik seseorang sesama umat, katakan melayani gereja dengan tulus hati lewat karya-karya tertentu bagi orang miskin, bagi orang-orang yang tertindas, tapi terpinggirkan dan sebagainya. Dengan baptis seorang diinkorporasikan dengan Kristus karena itu diambil bagian dalam tugas Yesus sebagai imam, nabi dan raja. Jadi saya katakan di kanon 204. Kita ini, saya kan bukan imam, jadi saya ya yang pergi ke stasiun Romo aja. Belum tahu di Pamungpek hauce, ikan panggang, lobster, mau diajak? Wah, hauce ya. Dulu saya ingat sama Romo Heri itu pulang-pulang langsung kepalanya pening, kolesterol naik. Tetapi kemarin saya sabar gitu ya, makan pelan-pelan gitu ya. Nantilah bungkus saja lah, gitu. Sambil malu-malu ya bungkus saja gitu ya. Tetapi bahwa imam, raja dan nabi adalah imamat umum lewat baptisan kita terima. Ya, tugas pastoral kan tugas romo, tugas jadi imam kan tugas romo, betul dalam merayakan Ekaristi. Tetapi menjadi imam, figur imam yang menguduskan adalah kita juga. Kita bisa menguduskan keluarga kita, sesama kita. Paling kecil dari keluarga kita. Jadi nabi menjadi pewarta, kita pun bisa menjadi pewarta. Jadi gimana Bu Yeyen? Oke? Boleh diulang? Boleh ya diulang. Karena tadi ada, saya katakan perdana ini rohnya langsung bangkit gitu ya. Langsung resting in the spirit ya. Raja hanya memimpin. Raja itu kan tugasnya memimpin. Kita bisa menjadi juga pemimpin bagi kawanan kita di lingkungan, dan sebagainya. Orang-orang yang belum dibaptis tidak dapat diizinkan menerima sakramen-sakramen lawi dengan sah. Itu. Jadi selain tadi, saya katakan ada rahmat spiritual yang kita terima, diangkat menjadi anak-anak Allah, disatukan dengan gereja yang kudus, lalu mendapat rahmat dihapuskan dari dosa-dosa asal. Tetapi ada elemen yuridis tadi, bahwa ini sebagai pintu bagi sakramen menuju yang sakramen yang lain. Jadi kalau ada udah sok, pastor, tolonglah ke rumah sakit. Oh, nyuruh cuan. Mana yang mau disakit? Masuk sini ICU. Siap. Nama baptisnya sah. Aduh. Pernah saya juga kena prank gitu ya. Di Bandung tadi ya. Saya pikir saya bener Katolik, ternyata, saya lupa nanya duluan. Tapi ya sudah saya doakan, tetapi tidak saya berikan sakramen karena belum masuk di baptis di Katolik. Berikutnya, kayaknya udah habis ya. Nah, materi dan formanya. Dalam baptis itu ada materi. Materi itu artinya apa? Yang menjadikan sah. Setiap itu ada materi, misalnya Ekaristi ada tubuh dan darah Kristus, tapi kan juga ada yang disebut dengan hosti dan
roti dan anggur. Nah ini materinya adalah air yang murni dan alami, aqua vera et naturalis. Jadi air yang murni dan alami. Formanya, saya katakan saya membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Simpel saja itu baptisan. Pelayan pembaptisan yang utama adalah uskup, imam, diakon, para kaum tertabis. Tetapi bisa juga dilakukan oleh awam. Dalam katakan periculus mortis, dalam bahaya maut, misalnya ada orang sudah sakit yang pernah dalam masa hidupnya katakan saya mau dibaptis, romonya sudah di stasi Pamupek, tidak ada romo, tolong suster baptis. Suster bisa. Ada katekis jelek-jelek begini, cakep-cakep begini, cakep-cakep begini, maaf bercanda ya, nanti boleh makan 2 kali ya. Katakan bahwa cakep-cakep begini, katekis ini, katakan tolong katekis. Kalau di daerah Kalimantan ya banyak yang dibaptis oleh katekis karena romonya itu turne itu bisa 6 bulan sekali ke stasi-stasi, maka minta baptisan itu oleh katekis kalau dalam bahaya maut. Nah itu formanya sangat sederhana sebetulnya. Oleh siapa? Petugas resmi atau kita adalah imam yang tertabis, uskup dan diakon. Tetapi sangat dimungkinkan juga dalam situasi bahaya maut oleh siapapun umat beriman. Katakan dalam Rituale Romanum yang dikeluarkan Paus ke-6, ke-5. Dalam bahasa Latin, ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dalam itu sama. Ya. Itu yang menjadikan kita dibaptis, kita mengingat kembali. Mungkin kita dulu waktu itu masih kecil, atau kita bodo amat lah, diusap-usap kayaknya, cur gitu. Nah ini kita mengingat lagi, mengulang kembali rahmat yang kita terima dalam baptisan. Apakah sudah habis? Ya, sudah habis ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Yang penting ajakan saya adalah mari kita sungguh-sungguh merasakan baptisan sebagai satu rahmat dari Tuhan ya. Walaupun ada formalnya, tetapi yang paling penting adalah kita merasa ini berjalan di dunia sebagai anak-anak Allah. Amin. Allah tidak pernah meninggalkan anaknya. Bahkan dikatakan dalam Injil, mana mungkin bapak yang jahat sekalipun akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi bapakmu dan saudara tidak akan memberikan ular kepada mereka yang minta. Lalu batu balik ya, telur yang kepada yang minta, batu yang minta roti. Pokoknya nanti baca sendiri ya. PR minggu depan. Tetapi intinya bahwa berjalan sebagai anak-anak Allah. Percayalah Allah Bapa itu menemani kita dalam perjuangan kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo untuk firman-Nya, dan kami betul-betul merasakan rahmat baptisan itu. Amin saudara. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Siapa yang kita sambil nyanyikan pujian.
sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan atas limpahan belas kasih-Mu yang senantiasa menaungi kehidupan kami semua dan kemurahan-Mu yang terus mengalir menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sungguh Allah yang mengerti akan kehidupan kami masing-masing, akan diri kami masing-masing. Inilah kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang senantiasa rindu untuk datang kepadamu, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami persembahkan hidup kami di hadapan-Mu, dalam tangan-Mu, dan juga kami serahkan keluarga kami, kehidupan kami, pelayanan kami, dan semua yang ada dalam kehidupan kami. Dan juga sedikit yang kami persembahkan saat ini kepadamu, kiranya berguna untuk gereja-Mu, untuk sesama, dan untuk keselamatan kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, Dewi Kristus, Tuhan dan perantara kami. Amin. Kita doakan sama kita mengalami situasi sosial untuk Siska selalu kesembuhan. Romo, maaf minta doa penutupnya, tolong Romo sekalian berkatnya untuk kita semua. Maaf ya. Mari kita berdiri, kita akan menutup doa. Oleh Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kudus, kami bersyukur padamu karena Engkau telah menjadi Bapa yang penuh belas kasih, Bapa yang hadir di setiap suka duka hidup kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian, Bapa yang tahu akan keluh kesah kami, sukacita, kegembiraan hati kami. Kami percaya lewat baptisan kami telah memperoleh hakikat sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Semoga kami senantiasa tak lupakan hidup dan hakikat kami sebagai anak-anak-Mu yang kudus dan belajar untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Kiranya kami menjauhi segala dosa-dosa yang seringkali menghadang kami, menghalangi kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Ya Tuhan, bimbinglah kami senantiasa dengan rahmat kesehatan, karena kami percaya Engkau senantiasa menjaga hidup kami. Tak lupa kami juga berdoa bagi Ibu Siska, kiranya Kau pulihkan dia senantiasa. Dan kami juga berdoa bagi kami semua yang membutuhkan pertolongan rahmat-Mu di tengah keluarga kami, di tengah perjuangan kami. Tak lupa kami juga berdoa bagi orang tua kami yang saat ini sedang sakit, berjuang. Kiranya Kau pulihkan mereka senantiasa. Nah, kiranya Tuhan, kami ingin pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Jagalah kami dengan rahmat-Mu, berilah kami dengan istirahat yang baik agar besok kami dapat memuji Engkau dengan lebih lagi. Demi Kristus Tuhan mengantara kami. Tuhan bersama-Mu. Semoga kita semua, hidup kita, keluarga kita, dan orang yang kita doakan senantiasa dilindungi, dibimbing dan berkata-berkata yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lanjutkan doa penutup, lagu penutup. Kita semua diberkati, mari kita terima sukacita surga. Amin. Oh,